Pernahkah kamu merasa dunia terlalu bising? Bukan hanya oleh suara kendaraan di jalan atau notifikasi yang tak pernah berhenti di ponselmu, tetapi juga oleh suara dalam kepalamu sendiri, pikiran yang berlarian, kekhawatiran yang menumpuk, dan pertanyaan yang tak kunjung selesai. Kita sering terjebak di dalam pusaran itu. Bangun pagi, terburu-buru mengejar sesuatu, merasa ada yang hilang meski semua tampak lengkap. Lalu di malam hari, saat tubuh lelah, pikiran tetap berisik, seakan ada ruang kosong yang tak pernah bisa dipenuhi. Di tengah kebisingan itu, ada satu hal yang sering kita lupakan: kesadaran. Kesadaran bukan sekadar tahu apa yang sedang terjadi. Ia adalah kehadiran yang hening, yang mengamati tanpa terburu-buru menghakimi. Ia adalah jalan sunyi, jalan yang sering kita hindari karena begitu sederhana, dan justru karena itu terasa sulit. Banyak orang mencari kebebasan dengan cara berlari, mengejar pencapaian, membangun citra, bahkan melarikan diri dari dirinya sendiri. Tapi kebebasan batin yang sebenarnya kita rindukan justru lahir saat kita berani berhenti sejenak dan menatap ke dalam. Dalam video ini, kita akan menelusuri jalan sunyi itu. Kita akan belajar bagaimana para filsuf kuno dari timur hingga barat melihat kesadaran sebagai kunci untuk menemukan kedamaian. Kita akan melihat bagaimana kebijaksanaan mereka tetap hidup, bahkan di zaman modern yang penuh distraksi. Dan yang terpenting, kita akan mencoba memahami bagaimana kesadaran bisa menjadi pintu menuju diri sejati, diri yang tak terikat oleh kebisingan luar maupun resah di dalam. Pertanyaannya sederhana, tapi mungkin paling sulit dijawab. Apakah kamu berani duduk dalam sunyi dan menemukan siapa dirimu sebenarnya? Sejak ribuan tahun lalu, para pencari kebenaran selalu berbicara tentang kesadaran, tentang jalan sunyi yang tidak banyak dipilih, tetapi menyimpan rahasia kedamaian yang kita cari. Di timur, Lao Tzu menulis dalam Tao Te Ching, diam adalah sumber dari segala kekuatan. Baginya, hidup bukan tentang menambahkan hal-hal baru, melainkan kembali pada kesederhanaan. Dalam keheningan, kita menemukan aliran alami dari Tao, jalan yang tak terlihat namun selalu hadir. Zhuangzi, murid kebijaksanaan Tao lainnya, bahkan menegaskan bahwa kebebasan sejati lahir ketika kita tidak lagi terikat oleh ilusi pikiran, ketika kita membiarkan diri menyatu dengan arus kehidupan. Buddha, dengan cara yang berbeda, juga mengajarkan hal serupa. Ia menyebut kesadaran sebagai sati, perhatian penuh, menyadari napas, menyadari langkah, menyadari pikiran yang datang dan pergi tanpa melekat padanya. Dari kesadaran itulah lahir pencerahan, bukan sekadar pengetahuan intelektual, tapi sebuah pemahaman mendalam bahwa kita bukan pikiran, bukan emosi, melainkan kesadaran itu sendiri. Di barat, para filsuf stoik seperti Seneca dan Epictetus berbicara tentang ataraksia, ketenangan batin yang lahir bukan dari mengendalikan dunia luar, tapi dari mengendalikan sikap kita terhadapnya. Bagi mereka, hidup penuh dengan hal yang tak bisa kita kendalikan, dan satu-satunya kebebasan sejati adalah menyadari hal itu, lalu merangkulnya dengan lapang dada. Nietzsche, meski sering dianggap penuh api pemberontakan, juga berbicara tentang keberanian untuk menatap sunyi. Ia menantang kita untuk berdiri sendirian di puncak gunung, menghadapi kekosongan tanpa lari ke ilusi. Sementara Schopenhauer menekankan bahwa penderitaan adalah bagian tak terelakkan dari hidup, tetapi kesadaran akan sifat sementara dunia membebaskan kita dari cengkeraman nafsu dan keinginan yang tak pernah selesai. Jika kita perhatikan, meski datang dari budaya dan zaman yang berbeda, mereka semua mengajarkan hal yang sama, bahwa kebebasan batin tidak ditemukan di luar diri, melainkan di dalam kesadaran kita sendiri. Namun,
Mengapa pesan sederhana ini tetap terasa sulit diikuti di zaman modern? Karena dunia hari ini dipenuhi distraksi. Kita hidup dalam arus informasi yang deras, selalu merasa harus melakukan sesuatu, harus menjadi seseorang. Akibatnya, kita jarang berhenti untuk menyadari. Kesadaran menjadi barang langka, padahal ia selalu ada, menunggu kita menoleh ke dalam. Mungkin inilah mengapa kebijaksanaan kuno tetap relevan. Karena sekalipun teknologi berubah, sifat dasar manusia tetap sama. Gelisah, mencari, lalu tersadar bahwa yang kita cari tidak pernah jauh, selalu ada dalam diri sendiri. Jalan sunyi yang dulu ditempuh para filsuf, para yogi, para bijak, masih bisa kita lalui hari ini. Dan mungkin justru di tengah kebisingan dunia modern, jalan itu semakin penting. Kesadaran sering terdengar seperti kata besar, sulit dijangkau, bahkan terasa abstrak. Tapi sebenarnya, ia adalah hal paling dekat dengan diri kita. Saking dekatnya, kita sering melewatkannya. Coba perhatikan sejenak. Siapa yang mendengar suara ini sekarang? Siapa yang membaca kata-kata ini dalam benakmu? Itu bukan sekadar pikiran yang berlari-lari, melainkan ruang yang lebih luas, kesadaran yang menjadi saksi dari semua pengalamanmu. Kesadaran adalah ruang hening di balik pikiran. Ia ada sebelum kata muncul, sebelum penilaian terbentuk. Saat kita marah, kesadaran tahu bahwa ada kemarahan. Saat kita sedih, kesadaran menyadari kesedihan itu. Kesadaran tidak ikut larut, ia hanya melihat, menerima, tanpa harus menolak ataupun melekat. Inilah mengapa disebut jalan sunyi. Karena begitu kita masuk ke dalam kesadaran, kebisingan pikiran mulai mereda. Kita tak lagi sibuk melawan atau bersembunyi dari emosi, melainkan belajar duduk bersama mereka. Sunyi di sini bukan berarti kosong tanpa makna, tapi ruang yang justru penuh dengan kehidupan. Mari ambil contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan, kamu sedang berjalan di trotoar kota yang ramai. Klakson kendaraan, orang-orang terburu-buru, lampu-lampu yang menyilaukan. Biasanya, pikiran kita ikut terseret, kesal, lelah, atau bahkan tidak menyadari langkah kaki sendiri. Tapi, jika saat itu kamu menarik napas perlahan, menyadari pijakan kakimu, menyadari udara yang masuk dan keluar, tiba-tiba dunia terasa berbeda. Kebisingan tetap ada, tapi kamu tidak lagi terseret arusnya. Ada jarak yang tenang antara dirimu dan keramaian itu. Atau saat kamu sedang marah. Biasanya kita bereaksi spontan, membalas kata-kata, meninggikan suara, melampiaskan amarah. Namun, jika ada jeda kecil, jika kamu bisa melihat amarah itu dengan kesadaran, kamu menyadari bahwa ini hanyalah energi yang lewat. Ia datang, ia memuncak, lalu ia akan pergi. Kamu tidak lagi menjadi budak amarah itu, karena kamu punya ruang untuk memilih. Disinilah letak kebebasan batin, bukan pada mengendalikan dunia luar, melainkan pada menyadari ruang dalam yang selalu ada di balik segala pengalaman. Tapi, mengapa kita sering gagal merasakannya? Karena pikiran terlalu keras, terlalu cepat, dan terlalu menuntut. Kita terbiasa mencari jawaban di luar, padahal kesadaran bukan sesuatu yang bisa dicari. Ia tidak perlu dikejar. Ia hanya perlu disadari. Pertanyaannya, berapa sering dalam sehari kita benar-benar hadir sepenuhnya? Saat makan, apakah kita sungguh merasakan rasa makanan atau hanya sibuk dengan layar ponsel? Saat berbicara dengan seseorang, apakah kita mendengarkan dengan utuh atau sudah menyiapkan jawaban dalam kepala? Saat duduk sendiri, apakah kita bisa diam bersama diri sendiri atau justru panik mencari pelarian? Kesadaran bukan sekadar praktik meditasi di ruangan sunyi. Ia bisa hadir di mana saja, saat kita bekerja, berjalan, bahkan saat mencuci piring. Yang diperlukan hanyalah keberanian untuk berhenti sejenak dan melihat. Lao Tzu pernah berkata, diam adalah sumber dari segala jawaban.
Dan mungkin dalam keheningan sederhana itulah kita bisa menemukan kembali siapa diri kita sebenarnya. Bukan topeng, bukan pencapaian, bukan citra yang kita bangun, melainkan diri sejati yang diam, tenang, dan bebas. Jalan sunyi ini tidak populer. Ia tidak menjanjikan kesuksesan instan atau kebahagiaan cepat. Tapi ia menawarkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Kebebasan batin yang tidak bisa diganggu oleh keadaan luar. Dan ketika kita mulai melangkah di jalan ini, dunia tetaplah sama. Keramaian tetap ada, masalah tetap datang, emosi tetap muncul. Tapi cara kita menghadapinya berubah. Kita tidak lagi hilang di dalamnya, karena ada kesadaran yang menjaga kita tetap utuh. Ada satu paradoks besar tentang kesadaran. Semakin keras kita berusaha mencapainya, semakin jauh ia terasa. Kesadaran bukan seperti target yang bisa dikejar atau pencapaian yang bisa dipamerkan. Ia selalu ada. Justru saat kita berhenti berusaha terlalu keras, banyak orang salah paham dan mengira kesadaran berarti mengosongkan pikiran sepenuhnya. Seolah-olah jika pikiran masih muncul, berarti kita gagal. Padahal kesadaran bukan tentang menghilangkan pikiran, melainkan tentang melihat pikiran apa adanya. Pikiran akan selalu datang dan pergi, sama seperti awan yang melintas di langit. Yang berubah hanyalah cara kita memandangnya. Bayangkan sebuah cermin. Cermin tidak pernah menolak apapun yang datang di hadapannya. Ia memantulkan wajah yang tersenyum, sama seperti ia memantulkan wajah yang murung. Ia tidak marah, tidak memilih, tidak melekat. Demikian pula kesadaran. Ia hanya menjadi saksi. Saat kita marah, saat kita gembira, saat kita takut, kesadaran tetap ada. Diam, memantulkan semuanya tanpa penilaian. Disinilah letak kebebasannya. Karena jika kita bisa melihat hidup dengan cara ini, maka penderitaan tidak lagi mengikat kita seperti sebelumnya. Bukan berarti kita tidak pernah merasakan sakit, tapi kita tidak lagi hancur olehnya. Bukan berarti kita tidak pernah merasa sedih, tapi kita tidak lagi terjebak di dalam kesedihan itu.